Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar dalam ibadah hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Dalam rangkaian bulan Germasa GPIB, saat ini kita diajak untuk menjalani kehidupan sebagai lakas Kristus yang selalu terus memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa. Pemberitaan firman dalam ibadah pagi hari ini adalah Pendeta Christine Jama Kaunang. Jemaat sekalian, mari bersaat teduh. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat telah menetapkan bulan Agustus sebagai bulan Germasa dengan tujuan memperkuat konsolidasi bidang kesaksian gereja, merawat relasi lintas iman, serta mewujudkan kepedulian yang nyata pada masalah sosial dan lingkungan. Mari bersama dalam rangkaian bulan Germasa ini, kita mengukuhkan iman melalui tindakan nyata yang menunjukkan kehadiran kita sebagai bagian dari bangsa ini yang memiliki rasa cinta kepada tanah air dan bangsa melalui ibadah aktual dalam kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Jemaat sekalian, mari berdiri. Mari menyambut firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat terlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu harga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan,
bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Kita tabiskan ibadah pada pagi hari ini, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dalam 1 Timotius pasal 2 ayat pertama dan yang kedua menyatakan, karena itu pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Mari bernyanyi sertaku, nyaringkan haleluya amin. Mari bersoraklah, muliakanlah Tuhanmu. Mari berdoa sertaku, yakinlah Tuhan Yesus hadir. Dia selamanya sumber karunia, pujilah. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Pujilah. Mari gembira sertaku, kitalah anak-anak Allah dan ahli warisnya dalam putranya. Pujilah. Jemaat Tuhan, marilah dalam kerendahan hati kita menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas dosa yang telah kita lakukan. Ya Bapa, Engkau telah menempatkan kami sebagai bagian dari bangsa ini. Kami hidup dan menikmati semua yang telah Engkau anugerahkan atas bangsa Indonesia. Namun kami menyadari bahwa kami belum sepenuhnya menunjukkan rasa cinta kami kepada bangsa ini. Kami masih hidup dalam mementingkan diri sendiri, padahal Engkau telah mengingatkan kami agar menjadi alat Tuhan untuk kesejahteraan bangsa ini. Kami enggan berdoa untuk bangsa kami,
dan kurang memberi dukungan bagi mereka yang mau bekerja dan berperan, memberikan semangat pikiran, tenaga dan waktu untuk kesejahteraan bangsa ini. Ya Bapa, ampunilah kami atas ketidakmampuan kami menegakkan kebenaran dan keadilan, membela hak orang-orang sengsara, dan melepaskan mereka dari orang-orang yang jahat. Kami sadar bahwa bangsa ini mengalami banyak krisis kebenaran dan keadilan. Banyak kolusi, korupsi dan nepotisme yang terjadi. Tetapi kami menutup mata untuk mengungkapkannya. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, atas sikap hidup yang kami belum penuhi sepenuhnya, untuk menunjukkan rasa cinta pada bangsa dan tanah air kami tercinta ini. Berikan kami kemampuan untuk menjaga dan mencintai bangsa Indonesia. Dan tolonglah agar kehidupan kami pada saat ini dapat menjadi jalan keluar atas persoalan yang dialami bangsa kami. Dengarkanlah pengakuan kami. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semenang dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Jemaat Tuhan, setelah kita mengaku dosa dan menyesali dosa kita, sekarang dengarkanlah berita anugerah pengampunan seperti yang disampaikan dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 hingga ke-12 yang menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menyimpan amarah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak
dan Roh Kudus. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih. Meskipun merah bergerisi kan diputihkan. Dosamu dihapuskan, dosamu dihapuskan jadi putih dan bersih, jadi putih dan bersih. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya. Sungguhlah agung dan mulia kasih sayangnya. Hai dengar Tuhan panggil, hai dengar Tuhan panggil, baliklah kepadanya, baliklah kepadanya. Jemaat Tuhan, marilah saat ini kita berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 22 ayat ke-36 hingga ke-40. Perintah hidup baru menyatakan, Guru, perintah manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari bersama mempersiapkan pembacaan Alkitab. Pada saat ini kita akan membaca menurut kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 hingga ke-34. Menyiapkan pembacaan Alkitab menurut kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 hingga ke-34. Mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan, kesaksian pujian akan tersampaikan dari Paduan Suara Sektor Pelayanan 3 GPIB Jemaat Mangamaseang dan dilanjutkan oleh Faithful Voice dari GPIB Bukit Saitun.
bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang curahan kuasa di tanah tercipta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kiranya seluruh pujian yang tersampaikan dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Di bulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami mengucap syukur untuk bumi Indonesia yang Tuhan boleh hadirkan. Dan saat ini Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah dan juga warga negara Indonesia, kami beribadah mensyukuri kebaikan Tuhan. Firman-Mu akan tersampaikan, diamkan semua suara dalam hati kami. Biarlah kami hanya dapat mendengarkan suara Tuhan. Sembunyikan hamba di bawah kaki salib-Mu, agar hamba-Mu dapat berkata-kata seturut kehendak Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua, kami siap mendengarkan. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhan-Mu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhan-Mu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat 34 yang menyatakan, lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selamanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, baik yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GPIB Jemaat Mangamaseang dan juga yang mengikuti ibadah pada saat ini, selamat pagi, Shalom. Pada hari ini bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di bawah terang tema murid sejati bukan sekedar pengikut. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang mau tersampaikan dari tema ini? Murid sejati dan pengikut. Mari coba kita melihat bersama-sama apa perbedaan besar antara menjadi seorang pengikut dan menjadi seorang murid. Apa perbedaan besarnya jemaat Tuhan? Yang perlu kita pahami bersama-sama artinya pengikut dan murid adalah dua hal yang berbeda. Pengikut dan murid bukan sama tetapi sesuatu hal yang berbeda. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari coba kita melihat apa ya yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang seorang pengikut dan murid. Pengikut dan murid adalah dua hal yang berbeda yang saya coba gambarkan begini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di antara kita yang hadir pada saat ini sudah berapa followers kita? Bicara tentang kita yang suka berkelana di dunia maya misalnya. Mari coba kita lihat ya, saya mau coba menggambarkannya seperti itu. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, menurut sumber ya, salah satu sumber saya coba melihat Google, seorang yang bernama Cristiano Ronaldo. Ya, dia adalah pemain sepak bola yang sangat terkenal. Dia adalah seorang yang paling banyak followersnya. Sekitar 678 juta versi Google di dunia. Ya, dia adalah seorang yang paling banyak followersnya. Kalau di Indonesia, seorang yang paling banyak followersnya itu adalah Raffi Ahmad bersama dengan istrinya Nagita Slavina. Saudara tahu berapa followersnya? Sekitar 75 sampai 76 juta. Nah, yang coba saya mau katakan, kenapa mereka sampai begitu banyak followers mereka? Mengapa? Tentu saja karena mereka adalah pribadi-pribadi yang diidolakan dalam hal tertentu. Diidolakan dalam hal tertentu yang dapat akhirnya menarik followers untuk mengikuti, dalam hal ini mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan mereka. Itu bicara tentang pengikut di dunia. Nah, bicara tentang pengikut Yesus, coba kita lihat bersama-sama. Pengikut Yesus seringkali hanya tertarik pada apa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka menjadi pengikut Yesus karena Yesus adalah pembuat mujizat. Mereka mengikuti Yesus mengharapkan berkat-berkat dari Yesus. Mereka menjadi pengikut Yesus karena merasakan bahwa di dalam Yesus ada kenyamanan. Mereka mengikut Yesus karena ikut tren yang ada. Oh, banyak yang mengikut Yesus, saya juga mau ikut Yesus. Tetapi dalam hidup ini, ketika mereka berada dalam keadaan-keadaan tertentu, ketika ada tuntutan yang terasa berat sebagai pengikut Kristus, mereka tidak menjadi pengikut Kristus yang sejati. Artinya, menjadi pengikut Yesus untuk sebuah kenyamanan, untuk sebuah berkat. Apakah demikian yang menjadi bagian dalam kehidupan kita? Saudara, tapi ketika kita mengatakan kita ini adalah murid Kristus, bicara tentang murid ada guru.
Dalam hal ini saudara dan saya adalah murid dan Yesus Kristus adalah guru kita. Itu berarti sebagai murid Kristus kita rela, kita mau dibentuk dan diajar seumur hidup kita. Saudara-saudara, seorang murid tidak hanya duduk mendengarkan, tetapi dia berjalan di belakang gurunya. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan baik, dia akan selalu mengikuti gurunya. Bukan hanya sekedar mengejar kenyamanan. Seorang murid meniru gaya hidup gurunya. Dia membiarkan dirinya, karakter hidupnya diubah oleh sang guru. Tidak hanya karena ada sesuatu yang ingin dia dapatkan dari guru. Tetapi dalam hal ini seluruh hidupnya akan mengikuti sang guru. Saudara yang diberkati Tuhan, dengan memahami perbedaan antara pengikut dan murid, mari kita renungkan di dalam diri kita. Mari coba kita refleksikan pertanyaan ini. Apakah saya pengikut Kristus atau murid Kristus? Apakah saya hanya mengejar berkat-berkat, kenyamanan yang ditawarkan Kristus, atau saya memberi diri saya untuk mengikut Yesus dalam segala situasi? Dikatakan dalam pembacaan Alkitab kita di ayat 31 jemaat Tuhan. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Artinya syarat utama murid Kristus adalah tinggal di dalam firman. Murid sejati memiliki konsistensi bukan eksistensi. Saudara, penjelasan yang diungkap dalam ayat 31, kata tetap. Ya, jikalau kamu tetap. Ini merupakan sebuah ungkapan jikalau kamu tinggal. Jikalau kamu menetap. Jikalau kamu berakar di dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Tuhan Yesus membedakan antara orang yang sekedar kagum. Tuhan Yesus membedakan antara orang yang sekedar mengidolakan dengan orang yang mau mengizinkan dirinya dibentuk oleh firman Tuhan. Orang yang mengizinkan firman itu mengatur hidupnya. Yesus membedakan itu jemaat Tuhan. Ini berarti menjadi murid sejati bukan tentang bagaimana penampilan kita sebagai orang Kristen. Setiap hari Minggu tidak pernah alpa di gereja. Melainkan, sekali lagi, melainkan setiap orang yang disebut murid Kristus, dia konsisten dalam melakukan firman Tuhan yang didengarkannya. Dia konsisten, berketetapan hati, baik tidak baik waktunya, dia mau melakukan firman itu. Sedangkan bagi pribadi yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dikatakan dalam ayat selanjutnya di ayat 34. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Bagi orang yang hanya sebagian atau tidak sepenuhnya mau melakukan firman Tuhan, tergantung situasi dan kondisi. Firman Tuhan bilang, kamu adalah yang berbuat dosa dan kamu adalah hamba dosa. Kata berbuat dosa menggunakan bentuk kata kerja yang berarti terus-menerus dilakukan secara sengaja atau menjadi suatu kebiasaan. Seseorang yang berkompromi dengan dosa masih ada di dalam dirinya akar kepahitan,
tidak mau memaafkan sesama manusia, yang ada di dalam dirinya kebohongan, kejujuran digadaikan demi sebuah kepentingan diri sendiri. Yang bicara tentang keserakahan, tidak pernah puas dalam hidup ini. Tanpa sadar telah menyerahkan hak kemerdekaannya dan menjadi budak dari dosa tersebut. Saudara, mari coba kita lihat bersama-sama. Bicara tentang murid Kristus, bukan hanya sekedar disiplin berdoa. Murid Kristus bukan hanya sekedar disiplin beribadah. Murid Kristus bukan hanya sekedar disiplin bersekutu. Bukan hanya sekedar disiplin menahan godaan. Tetapi bagaimana dalam kehidupan kita saudara-saudara, apa yang kita lakukan untuk Tuhan dan bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena menjadi murid Kristus itu adalah sebuah gaya hidup. Mari coba kita lihat. Menjadi murid Kristus adalah sebuah gaya hidup, lifestyle. Bukan sekedar agama formalitas. Seperti saya katakan tadi, bukan hanya sekedar saudara disiplin berdoa, saudara disiplin beribadah, saudara disiplin melayani, bukan. Tapi murid Kristus itu adalah bagaimana dalam kehidupannya menjadi murid Kristus itu adalah gaya hidupnya. Saudara, gambaran yang saya mau katakan di sini, murid sejati adalah mereka yang tinggal di dalam firman secara konsisten. Seperti yang saya ungkapkan tadi, saudara. Kita tinggal di dalam firman secara konsisten. Mari coba kita melihat murid Kristus, baik tidak baik waktunya firman yang didengarkan bikin panas telinga atau hati, dia terima itu dengan ucapan syukur dan membangun sebuah gaya hidup untuk taat dan melakukan, bukan tersinggung. Dan akhirnya undur dari persekutuan dan pelayanan hanya karena firman-Nya menampar kehidupannya. Dia konsisten, dia bukan hanya sekedar mau dengar firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Oh, jadi kalau kita ada masalah kita harus cari Tuhan. Tapi bicara tentang teguran, apapun itu, segala bentuk kejahatan yang kita lakukan ketika kita ditegur, mari siap ketika firman Tuhan bilang, jangan berzina. Dia tidak tersinggung, tapi dia mau ubah hidupnya untuk menjadi pribadi yang setia. Saudara, murid Kristus, dia adalah pribadi yang mengenal kebenaran yang hidup jauh dari standar dunia. Tidak hanya hidup sebagai pribadi yang hobinya mencari popularitas, mencari pemuasan ego, ataupun gaya hidup hedonisme yang menjadi bagian dalam kehidupannya. Tapi dia adalah pribadi yang hidup di dalam kebenaran jauh dari standar dunia. Ketika dunia mengatakan segala sesuatu yang bicara dengan dalam hal ini pemuasan ego adalah nomor satu. Seorang murid Kristus akan menyatakan, Yesus Kristus dan kehendaknya adalah nomor satu dalam hidupku. Seorang murid Kristus menolak menjadi hamba dosa. Dia akan menjaga kekudusan hidupnya dimanapun dia berada. Saudara, Yesus menawarkan gaya hidup yang berbeda dari dunia, bahkan radikal. Berlawanan arah dengan dunia. Tapi itulah tanggung jawab kita, panggilan kita sebagai murid Kristus. Gaya hidup murid Kristus tidak ditentukan oleh tren dunia, melainkan oleh kebenaran yang memerdekakan.
Menjadi murid sejati bukan tentang apa yang bisa kita pakai dan segala sesuatu apa yang bisa kita pamerkan sehingga orang akan menunjukkan kehormatan dan penghormatannya. Bukan. Tapi murid Kristus adalah bagaimana dia hidup sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya, baik orang melihatnya ataupun tidak melihatnya sekalipun. Seorang murid Kristus melakukan kebaikan. Apapun situasinya, baik orang mau puji dia kah, orang mau memberi tepuk tangan kepadanya kah, orang mau hargai dia atau tidak, tetapi dia tetap melakukan kebaikan. Itu karakter murid Kristus yang tinggal di dalam Kristus, tinggal di dalam firman-Nya. Kita hidup sebagai murid Kristus, bukan lagi kita sedang mencari tepuk tangan manusia. Tapi kita hidup sebagai murid Kristus di dunia ini adalah ketika kita senantiasa mengharapkan Tuhan tersenyum karena kita melakukan apa yang menjadi peran kita sebagai murid Kristus. Seorang murid Kristus dia tidak cari popularitas. Dia tidak cari kebesaran dunia. Seorang murid Kristus senantiasa menerima segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Seorang murid Kristus hidup untuk satu penonton saja. Dia tidak membutuhkan followers yang cukup banyak. Tapi seorang murid Kristus hanya mohon Tuhan yang menjadi penonton dalam kehidupannya. Sehingga tergenapilah sebuah ayat Alkitab yang sangat-sangat memberkati saya. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika dunia, manusia tidak menghargai apapun yang engkau kerjakan. Ketika engkau tidak mendapatkan penghargaan di hadapan manusia, Tuhan akan tersenyum. Tuhan akan bertepuk tangan karena satu murid Kristus di dunia ini benar melakukan segala sesuatu untuk dirinya dan bukan untuk Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita mengalihkan fokus dari mata manusia ke mata Tuhan, saudara tidak akan pernah kecewa. Saat kebaikanmu tidak dihargai, saudara tidak akan pernah kecewa. Meskipun kita sepi dari pujian di tengah dunia ini, sepi dari penghargaan. Karena setiap momen di mata Tuhan menyaring hati kita. Apakah kita tulus melayaninya? Apakah kita tulus menjadi murid Kristus? Atau kita hanya mencari panggung dunia? Tuhan Yesus melakukan begitu banyak kebaikan. Tuhan Yesus begitu banyak melakukan penyembuhan. Mengasihi semua orang. Dan lihat, dia ditolak. Dia difitnah. Dia ditinggalkan. Lalu apakah Tuhan Yesus juga melarikan diri ketika saatnya dia disalib? Tidak. Dia beri diri dia taat sampai dengan akhir. Karena Bapaknya sangat-sangat mengasihinya. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini menjadi murid Kristus, mari kita renungkan apakah hidup kita sudah selaras dengan firman Tuhan. Sudahkah firman itu menjadi jangkar yang membuat hidup kita stabil di tengah dunia yang berubah? Banyak orang berpikir bahwa berkat yang kita terima, baik itu gaji, keuntungan, usaha maupun hadiah, itu murni dari kerja keras kita. Akibatnya kita sering merasa berat untuk menyisihkannya bagi Tuhan. Namun melalui firman Tuhan saat ini, saudara dan saya diingatkan, seorang murid sejati memahami sebuah kebenaran mendasar. Tuhan adalah pemilik segalanya.
Dan kita ini hanya pengelola. Menyisihkan berkat untuk Tuhan, bukan untuk mengurangi kekayaan kita, melainkan sebagai bentuk penyembahan, bentuk ketaatan, bentuk syukur atas pemeliharaannya. Dengan demikian, seorang murid sejati bisa dengan rela menyisihkan berkat dan memberi bagi pekerjaan Tuhan, karena dia tahu persis sang sumber berkat adalah Tuhan. Seorang murid Kristus tidak takut kekurangan ketika kita mendahulukan kerajaan Allah. Saudara, saya percaya selain saya dan saudara sekalian, saudara punya banyak pengalaman yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara punya banyak pengalaman berbagi berkat bagi Tuhan. Amin. Apakah saudara sekalian berkekurangan? Tidak. Tidak, jemaat Tuhan. Tuhan sang sumber berkat. Tuhan sang sumber berkat, dan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 ini janji Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Artinya cari Tuhan, lakukan firman-Nya. Percaya kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan memelihara hidupmu melampaui apa yang kita pikirkan. Kita mungkin pikirkan dari suatu pekerjaan yang saya lakukan, saya akan mendapatkan keuntungan 500.000. Tapi kalau kita cari Tuhan dan kebenarannya, semua yang baik, semua yang Tuhan firmankan kita lakukan, 500.000 itu akan jadi 5 juta. Amin. Saudara, Tuhan pelihara hidup kita. Burung di udara, bunga di padang, Tuhan pelihara. Apalagi hidup kita yang setia pada firman-Nya, yang setia melakukan kebenaran. Dia juga sudah menebus kita dengan darah yang sangat mahal. Lalu kenapa kadangkala kita ragu? Ragu menyisihkan berkat kita untuk Tuhan. Ilustrasi sederhananya begini, jemaat Tuhan. Ya. Jadi dalam suatu kesempatan ada seorang anak berusia 4 tahun. Sedang berjalan-jalan di sebuah supermarket. Saudara, supermarket itu sangat besar. Supermarket itu ramai. Banyak sekali orang di sana. Dan anak kecil ini berjalan bersama dengan ayahnya. Dia tidak bawa uang sepeser pun. Tidak bawa uang sepeser pun. Dia sama sekali tidak tahu jalan-jalan yang ada di supermarket itu. Dia tidak tahu di mana gerbang keluarnya. Dia tidak tahu juga mau beli makanan yang sehat baginya. Sekali lagi, dia adalah seorang anak kecil 4 tahun yang sangat-sangat asing di supermarket itu. Namun sepanjang perjalanan di supermarket, anak ini sama sekali tidak merasa takut. Anak ini sama sekali tidak merasa panik. Anak ini sama sekali tidak merasa khawatir. Dia tidak menangis kebingungan, dia tidak memikirkan apa yang harus dia makan, dia tidak memikirkan bagaimana cara membayar dan sebagainya. Kenapa? Karena anak ini tangannya digenggam erat oleh ayahnya. Tangan anak ini digenggam erat oleh ayahnya. Mata ayahnya selalu mengawasi setiap langkahnya. Anak itu tahu selama dia dekat dengan ayahnya, ayahnya tentu pasti akan memberikan keamanan baginya dan mencukupkan kebutuhan hidupnya. Maknanya bagi kita jemaat Tuhan,
Supermarket besar dalam ilustrasi tadi adalah dunia di mana saya dan saudara-saudara hidup. Dunia yang penuh dengan godaan, dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang penuh dengan hiruk pikuk. Segala sesuatu ada di dunia ini. Kita tidak punya apa-apa. Seperti anak kecil yang saya gambarkan tadi. Kita tidak punya uang, kita tidak tahu jalan kemana yang harus kita lalui. Karena kita ini terbatas. Kita ini sebagai manusia, kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak tahu masa depan kita, kita tidak punya kekuatan seperti anak kecil tadi. Tapi bersyukur, tangan Tuhan selalu memegang tangan kita. Itu berarti kita pun harus tinggal di dalam firman Tuhan. Tugas kita sebagai murid bukanlah menjadi hebat. Tugas kita sebagai murid bukanlah untuk mencari kekuasaan dan kekuatan. Melainkan tugas kita sebagai murid di dunia ini melekat erat dengan Tuhan. Sehingga kita tidak akan pernah tersesat. Bukan ego kita. Tuhan peliharakan kehidupan kita. Kalau kita hidup di dunia ini penuh dengan kekhawatiran, kalau kita hidup di dunia ini penuh dengan kecemasan, saudara, itu berarti kita belum melekat dengan Tuhan. Bapa Surgawi mau pegang tangan kita, tapi kita berupaya untuk melepaskannya sehingga kita tersesat. Saudara, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita sebentar lagi ataupun esok akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita bersyukur atas kemerdekaan fisik, politik, dan bangsa yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan dan dianugerahkan oleh Tuhan bagi bumi pertiwi. Namun, Tuhan mengingatkan kita semua sebagai bangsa negara Indonesia, sekaligus sebagai bagian daripada kerajaan sorga. Tuhan ingatkan begini, apa gunanya kita hidup di negara yang merdeka jika hati kita, jika hidup kita masih dijajah dan diperbudak oleh dosa. Sebuah bangsa tidak akan pernah bisa maju jika rakyatnya masih menjadi hamba dari keserakahan, korupsi, hamba dari ketidakjujuran, hamba dari kebencian dan ego diri sendiri. Tuhan memanggil kita begini, di usia Indonesia yang ke-81. Itu berarti saudara dipanggil untuk mengisi kemerdekaan dengan cara hidup yang berbeda. Mari kita bangun sebuah komitmen melangkah keluar dari tempat ini bukan lagi sebagai hamba-hamba dosa. Amin. Melainkan kita adalah hamba-hamba, murid-murid Kristus yang telah dimerdekakan oleh kebenaran. Mari hadir di bumi ini dengan membawa dampak. Mari hadir di tengah dunia ini dengan membawa kedamaian. Mari hadir di tengah dunia ini dengan karakter yang membangun Indonesia untuk lebih baik, lebih sejahtera dan diberkati oleh Tuhan. Kuncinya adalah saudara dan saya memilih menjadi murid Kristus, bukan hanya sebagai pengikut Kristus. Akhirnya, percayalah, Tuhan Yesus akan memberkati saudara dan saya hari ini sampai dengan Maranatha. Merdeka! 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 Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Kristus masuk di hatiku, tapi Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur, juga lemah lembut, setia, murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Marilah masing-masing dengan hati dan mulut mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan berada di dalam doa syafaat. Dan pada hari Minggu ini doa syafaat kita akan mengakhirinya dengan melakukan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berada di detik-detik memasuki usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Hari ini kami belajar firman Tuhan. Kami diingatkan dan disapa oleh kebenaran firman-Mu. Firman yang mengingatkan kepada kami semua untuk tidak hanya menjadi pengikut Kristus belaka, tapi kami mau menjadi murid sejati. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam setiap proses kehidupan yang kami jalani, kami sungguh menyadari menjadi murid sejati Kristus di tengah usia Indonesia yang ke-81 bukan satu hal yang mudah. Kami bertemu dengan keserakahan, kami bertemu dengan ketidakjujuran, kami bertemu dengan kebencian dan ego. Namun firman-Mu mengajak kami semuanya untuk menjadi pribadi yang berubah. Kami dipanggil untuk mengisi kemerdekaan ini dengan cara hidup yang berbeda. Biarlah kami tidak lagi menjadi hamba-hamba dosa, melainkan kami sebagai murid-murid Kristus yang telah dimerdekakan dari dosa. Kami mau membawa dampak kedamaian. Karakter Kristus ada untuk membangun Indonesia yang lebih baik, yang lebih sejahtera dan diberkati Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara.
Namun biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan tidak akan pernah berhenti berbicara dalam diri kami. Kami mohon ya Tuhan, biarlah sekeluarnya kami dari tempat ini, kami sungguh mengakui bahwa Yesus Kristus adalah guru kami. Kami adalah murid-murid Tuhan. Dimanapun dan apapun yang terjadi, kami harus melekat pada Sang Guru. Guru Agung atas kehidupan kami. Kami mau berdoa Tuhan memberkati bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami untuk menjadi pemerintah yang bijaksana. Pemerintah yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Pemerintah yang senantiasa mengupayakan kesejahteraan. Kami mohon ya Tuhan, biarlah pemerintah kami yang ada di tingkat pusat dan daerah adalah pemerintah-pemerintah yang senantiasa mengupayakan kesejahteraan rakyat dengan cara yang benar dan adil. Berdoa Tuhan memberkati Kota Makassar, di mana kami bekerja di sini. Kami bersekolah di sini, kami berkuliah di sini. Kami ada di Kota Makassar ini dengan segala aktivitas yang kami tekuni. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa diberkati di kota ini. Kami percaya dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, kedamaian juga boleh kami nikmati dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Kami berdoa buat persekutuan pelayanan gereja-gerejamu yang ada. Berkati pelayanan dan kesaksian di lingkup GPIB secara khusus. Kami berdoa Tuhan memberkati majelis sinode GPIB, Tuhan memberkati unit-unit misioner yang ada, dan Tuhan juga memberkati pergumulan yang dialami oleh GPIB. Biarlah senantiasa ada keadilan dan kebenaran, dan senantiasa Tuhan menolong agar GPIB tetap menjadi gereja yang menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan. Kami mau berdoa buat penata layanan di GPIB Jemaat Mangamaseang. Ada banyak hal yang harus kami kerjakan ke depannya. Tetapi kami sungguh percaya Tuhan adalah sumber berkat. Kami percaya Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kami pun percaya dalam kasih dan anugerah Tuhan semua yang baik Tuhan akan berikan. Berdoa buat Ibu Pendeta Besti bersama Diaken Penatua, BPPJ, unit-unit misioner, pengurus pelayan pelekat, komisi-komisi, pegawai kantor gereja, koster, sopir, satpam, tim kerja penahbisan pelayan firman dan sakramen, tim kerja ahli tugas ketua majelis jemaat, dan Tuhan juga memberkati panitia Natal yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Banyak hal yang harus kami kerjakan, kami mohon Tuhan berikan semangat, kesehatian, seias kata, agar semuanya dapat jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Memberkati hubungan Mangamaseang dengan Kodam 14 Hasanuddin dan juga Arhanud 4 AAY. Ya Allah, kami percaya Tuhan yang menghadirkan GPIB Mangamaseang di antara Kodam dan Arhanud, kami mohon Tuhan menolong agar selalu tercipta hubungan baik di dalamnya. Kami mau berdoa buat mereka yang berduka cita, Tuhan lawat mereka satu persatu dalam duka cita yang dialami. Buat mereka yang mengalami bencana di berbagai daerah, secara khusus kami mau berdoa buat saudara-saudara kami di NTT. Ya Allah, ya Tuhan kami, dampak dari gempa bumi yang terjadi sungguh luar biasa. Ada banyak saudara-saudara kami yang sungguh berduka cita, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, bahkan juga kehilangan tempat tinggal dan semua yang mereka upayakan hancur dalam sekejap. Kami mohon Tuhan hadir di sana, melawat mereka satu persatu dan memberikan yang terbaik. Kami mohon Tuhan memberkati semesta. Ampuni kami jikalau kami seringkali mengabaikan tanggung jawab kami sebagai ciptaan Tuhan untuk hadir bagi sesama. Kami mohon ya Tuhan, berkati, berikan keamanan, situasi yang baik bagi kami semua yang ada di bumi NKRI, bahkan yang ada di bumi ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa buat mereka yang bersyukur atas pertambahan usia kelahiran dan perkawinan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan bagi mereka semua sungguh luar biasa. Dan hari ini di tanggal 16 Agustus sampai 22 Agustus, saudara-saudara kami bersyukur dan bersuka cita. Berkati mereka semua Tuhan, biarlah panjang umur, sehat, sejahtera, terus menjadi bagian dalam kehidupan saudara-saudara kami. Hari ini tepat di tanggal 16 Agustus 2026 merupakan hari ulang tahun dari Ibu Hamina Sigarlaki, Ibu Rina Salhuteru, Diaken Putra Kapoyos, Ibu Nurlinda Ugi, Ibu Agustina Komuna, Gabriela Putri Fangidai, Ibu Leni Rasmut Meruk. Tuhan berkati mereka.
Bapa yang baik, kami juga berdoa buat para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin, anak terlantar. Tuhan lawat mereka satu persatu menurut cara Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong agar mereka tetap dalam kebaikan-Mu, kesehatan, kekuatan Tuhan beri. Kami berdoa buat saudara-saudara kami di sektor pelayanan 7. Berdoa buat keluarga Rika Ora Pelian Pelu, keluarga Agustina Pong Sampe, keluarga Febriati Anastasi Letlora, keluarga Henderina Ferdinandus Adrians. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah damai sejahtera kebahagiaan menjadi bagian dalam kehidupan setiap keluarga ini. Hari ini kami juga mau berdoa buat pemulihan kesehatan dari Bapak Yosef Sinai, Ibu Alwina Lelmalaya, Ibu Dina Limbong, Ibu Diana Sumarjita Siabe, Bapak Yusuf Sihaya, dan Bapak Yopi Lumendong. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, begitu pula saudara-saudara kami, jikalau hamba tidak sebutkan nama mereka dan mereka sedang mengikuti ibadah saat ini dalam kelemahan tubuh, dan mereka juga mengikuti ibadah melalui live streaming, Tuhan Yesus jamah mereka, pulihkan mereka di dalam kuasa Tuhan Yesus, kami percaya mereka akan sembuh. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk semua yang baik yang Tuhan berikan, dan jikalau saat ini kami datang, kami beribadah dalam pergumulan dan beban hidup yang cukup berat. Kami tahu Tuhan adalah Sang Guru Agung kami. Biarlah kehidupan kami melekat kepada Tuhan. Kami terus ada dalam genggaman Tuhan, sehingga apapun yang kami rasakan, apapun yang saat ini menjadi kepiluan dan kesedihan kami, bersama dengan Tuhan kami akan merasakan kelegaan. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami. Setiap kami yang merindukan pekerjaan Tuhan juga berkati. Dan Tuhan akan senantiasa mau mendengarkan doa-doa kami. Lanjutkan kasih setiamu buat harapan dan kerinduan kami dalam mensyukuri hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bagian daripada gerejamu. Kami akan berada dalam ibadah syukur pada hari esok, hari Senin 17 Agustus 2026 pukul 17.00 WITA. Tuhan berkati agar kami sebagai bagian daripada umat yang bersyukur meringankan langkah kaki kami untuk mengikuti rangkaian upacara dan ibadah syukur pada hari esok di tempat ini. Biarlah semuanya dilancarkan oleh Tuhan, jemaat-Mu mengambil bagian, seluruh yang bertugas dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Bapa, kami berpengharapan kepadamu. Terima kasih untuk hari ini para pelayan-pelayan Tuhan juga boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Berkati Penatua Jemi Sumampau, Penatua Freddy Tampake, Diaken Samuel Dama, Diaken Eli Latumahina, Diaken Mahdalena Letlora, Penatua Deborah Patipiluhu, Diaken Yana Fangidai, Penatua Maria Sirait. Berkati paduan suara sektor pelayanan 3 bersama dengan Faithful Voice. Tuhan memberkati Ibu Herlina Poniman, Saudara Verlina Palar, dan tim multimedia. Terima kasih Bapak. Biarlah pelayanan kami semakin jadi berkat bagi gerejamu dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini kami Tuhan yang berpengharapan kepadamu. Ini kami yang bersyafaat. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
Ampunkan kesalahan kami, seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat Tuhan, mari bersama mendengarkan kesaksian pujian kembali secara berturut-turut dari Faithful Voice bersama dengan sektor pelayanan 3. Disilakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang keranjang dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat yang tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang keranjang dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat yang tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang keranjang dan jubahnya
juru selamatku. Di lembah gelap, di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun, bila membimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Mau berjanji dan setia padanya, dan ku minta Yesus kan selalu dekat. Dalam pergumulan langkahku tak akan sesat, karena Yesuslah pemimpin terdekat. Sepanjang jalanku, bersama juru selamat hatiku teguh. Di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh, Tuhanku membimbing tandaku pada jalannya, yang menuju Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, kemana juga ku mengikutnya. Tuntun aku, Tuhan, bimbinglah hidupku. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita tanah air yang indah dan subur. Sambil mendengar nas Alkitab yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 8 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi pula Allah sanggup melimpahkan segala anugerah kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai perbuatan baik. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas, pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin, dan pundi berwarna merah untuk dana pelayanan non-rutin. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana penabisan pelayan firman dan sakramen
tersedia di depan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku diberi persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kena.
Jemaat, mari berdiri. Bersama-sama kita akan menaikkan doa syukur kepada Tuhan, Sang Sumber Berkat, secara silih berganti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber berkat kami menikmati kasih-Mu yang sungguh tak terbatas melalui limpahan berkat yang Engkau curahkan atas kami, turun-temurun. Kepada air dan bangsa. Inilah syukur hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Christine Jamah Kaunang STH, pelayanan pujian paduan suara sektor pelayanan 3 GPIB Jemaat Mangamaseang, paduan suara Faithful Voice GPIB Jemaat Bukit Saitun. Organis Saudari Verlina Palar, pemandu lagu Ibu Herlina Poniman, operator multimedia MZM Mangamaseang. Tuhan Yesus, Kepala Gereja senantiasa memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologi persidangan gerejawi. Yang pertama, ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 08.00 WITA di Gedung Serbaguna dan Pospel Antang. Yang kedua, ibadah hari Minggu Pelkat PT setiap hari Minggu pukul 09.00 WITA dilaksanakan di 3 tempat ibadah terpusat di GPIB Mangamaseang, Telkomas, dan Antang. 3, ibadah Pelkat Gerakan Pemuda hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 19.00 WITA dilaksanakan di sektor terjadwal. 4, ibadah gabungan Pelkat PKP hari Selasa 18 Agustus 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di Gedung Serbaguna Mangamaseang. 5, untuk ibadah keluarga hari Rabu, ibadah keluarga hari Rabu 19 Agustus 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan 10. 6, ibadah Pelkat PKB hari Jumat 21 Agustus 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor terjadwal. 7, untuk ibadah Pelkat PKLU hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 10.00 WITA dilaksanakan di Gedung Gereja Mangamaseang. Ibadah syukur akan dilaksanakan di keluarga Wowiling Watung dengan alamat BTP Blok A nomor 143 pada hari Kamis 20 Agustus 2026 pukul 19.30 WITA. Mengundang warga jemaat sektor pelayanan 6, keluarga Pendeta Christine Jamah Kaunang, keluarga Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean, Vikaris, paduan suara Pelkat PKLU, dan pegawai kantor gereja GPIB Mangamaseang. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi yang pertama, Saudara Gerald Christian Konda, anggota sektor pelayanan 2 GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar, dengan Saudari Yanuarti Citra Magdalensi Mince, anggota GPIB Jemaat Maranatha Surabaya, pada hari Selasa 25 Agustus 2026 di Gereja GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar. Ini merupakan pengumuman yang pertama.
dan pengembalaan persiapan pernikahan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2026 pukul 10.00 WITA di ruang konsistori Mangamaseang, dihadiri oleh orang tua, saksi, serta didampingi presbiter sektor pelayanan 2. Mohon kesediaan calon mempelai untuk berdiri. Terima kasih, silakan duduk. Yang kedua, peneguhan dan pemberkatan perkawinan bagi Saudara Roni Kusuma Atmaja, anggota sektor pelayanan 5, GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar dengan Saudari Lina Imelsi Saleo pada hari Kamis 27 Agustus 2026 di Gereja GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar, merupakan pengumuman yang pertama. Menghimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program Dana Duka dan Dana Diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus pasal 4 ayat 2b. Dalam rangka ibadah syukur hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 akan dilaksanakan ibadah pada hari Senin 17 Agustus 2026 pukul 17.00 WITA di Gedung Gereja GPIB Mangamaseang. Mohon kehadiran seluruh warga jemaat dengan menggunakan dress code nuansa merah putih. Bidang PPSDI PPK, jadwal latihan Mangamaseang bernyanyi setiap hari Sabtu pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA di Ruang Bina Iman. Mengundang seluruh anggota paduan suara sektor, paduan suara pelkat, paduan suara jemaat, vokal grup, dan pemandu lagu. Bidang Inforkom, berdasarkan pengisian surat permohonan untuk menjadi warga jemaat serta formulir data calon warga jemaat terhitung 15 Agustus 2026 telah terdaftar sebagai anggota jemaat GPIB Mangamaseang sektor pelayanan 1 atas nama keluarga Juliandi Setiadi Ijaf bersama istri dan 1 orang anak dengan alamat Aspol Panaikang Blok D nomor 48. Disampaikan kepada jemaat, Ketua Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang, Pendeta Christine Jamah Kaunang akan melaksanakan cuti tahunan periode tahun 2026-2027 terhitung tanggal 18 Agustus sampai dengan 29 Agustus 2026. Selama menjalani cuti, maka tanggung jawab pelayanan selama Ketua Majelis Jemaat menjalankan cuti adalah Ketua 1, Pelaksana Harian Majelis Jemaat Penatua Paros Konda. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Sesuai surat keputusan Majelis Sinode GPIB, perihal penetapan jabatan karyawan di lingkungan kantor Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang Makassar, maka terhitung tanggal 1 Agustus 2026, menetapkan Saudari Grace Cynthia Linggar selaku Kepala Kantor di GPIB Jemaat Mangamaseang Makassar. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang berbahagia di pekan ini. Terhitung tanggal 16 Agustus 2026 sampai dengan 22 Agustus 2026. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 78 orang, wanita 144 orang, jumlah 222 orang. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukungnya terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan surat keputusan Majelis Sinode. Daftar surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat nomor 0745-Romawi 8-26-Majelis Sinode Romawi 22-KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang seterusnya, mengingat seterusnya, memperhatikan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tentang penyempurnaan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat masa tugas 2025-2027 di GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar. 1. Terhitung tanggal 11 Agustus 2026, mengakhiri Diaken Pedro Risafelt Sigers selaku Ketua 2 Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang, Makassar, masa tugas 2025-2027. 2. Terhitung tanggal 11 Agustus 2026, menetapkan Penatua Ramli Elisa Tiabuk selaku Ketua 2 Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang, Makassar, masa tugas 2025-2027. 3. Dengan diakhirinya nama pada diktum 1 dan ditetapkannya nama pada diktum 2 di atas, maka susunan dan personalia pelaksana harian Majelis Jemaat masa tugas 2025-2027 di GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar menjadi sebagai berikut. Ketua Pendeta Christine Jamah Kaunang STH. Ketua 1 Penatua Paros Jonathan Sule Konda. Ketua 2 Penatua Ramli Elisa Tiabuk. Ketua 3 Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean MTH. Ketua 4 Diaken Gandamana Rancalobo. Ketua 5 Diaken Fridolin Parihala. Sekretaris Penatua Deborah Patipeluhu Arusingsing. Sekretaris 1 Diaken Jerry Tommy Parihala. Sekretaris 2 Diaken Stevi Alexander Johannes Noya. Bendahara Penatua Herman Rura. Bendahara 1 Diaken Leonardus Frans Patinasrani. 4. Masa tugas pelaksana harian majelis di GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar yang disebut pada diktum 3 di atas adalah sejak serah terima dari pelaksana harian majelis jemaat masa tugas 2022-2025 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian majelis jemaat masa tugas 2027-2030 di GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2027. 5. Dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 6125-Romawi 10-25-MS Romawi 21-KPTS tanggal 22 Oktober 2025 tentang penyempurnaan penetapan pelaksana harian Majelis Jemaat masa tugas 2025-2027 di GPIB Jemaat Mangamaseang, Makassar dinyatakan tidak berlaku lagi. 6. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta 11 Agustus 2026, Majelis Sinode GPIB
Pendeta Nitis Putrasana Harsono, Ketua Umum, Pendeta Emawati Rumampuk Baule, Pelaksana Tugas Sekretaris Umum. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah ini, namun diharapkan perjumpaan dengan seluruh jemaat yang hadir pada saat ini, sejumlah 222 orang. Itu kembali kita akan berjumpa dalam ibadah syukur kemerdekaan Republik Indonesia pada hari esok di tempat ini, jam 17.00 WITA. Jemaat yang hadir adalah jemaat yang bersyukur atas kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Sampai bertemu kembali pada hari esok dalam ibadah syukur. Mari kita akhiri ibadah ini, jemaat disilakan berdiri. Pergilah dan penuhilah kehidupanmu dengan segala yang baik dan mendatangkan kesejahteraan bagi semua orang. Teruslah tumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, agar melalui kehidupanmu banyak orang beroleh berkat. Indonesia, negeri tercinta, sungguh kaya alamnya. Indonesia, negeri tercinta, anugerah Tuhan, oh indahnya. Cita-cita kemerdekaan, adil makmur rakyatnya. Mari kita bahu-membahu untuk mewujudkan semuanya. Pemerintah bersama rakyat, satu padu, majulah. Bangun bangsa, negeri tercinta, damai sejahtera selamanya. Angkat hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.